Jika pada ayat-ayat sebelumnya dijelaskan bahwa mereka mengolok-olok dakwah Islam dengan mengatakan kami tidak mengenal Ar-Rahman, maka pada bagian ini ditegaskan bahwa seorang mukmin itu berbeda. Mereka adalah hamba Ar-Rahman yang tidak mereka kenal itu. Bagaimana karakter hamba Ar-Rahman tersebut? Wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Yang pertama adalah mereka kalau siang seperti singa. Karakter pertama ibadur rahman, siang hari mereka seperti singa. Cara jalan mereka tidak sombong, tidak angkuh, tidak jahat, dan tidak takabur. Tapi makna yang dimaksud bukanlah orang-orang mukmin itu berjalan dengan langkah seperti orang sakit karena dibuat-buat dan pamer. Karena sungguhnya penghulu anak Adam, yakni Nabi SAW, apabila berjalan seakan-akan sedang turun dari tempat yang tinggi, yakni dengan langkah yang tepat, seakan-akan bumi melipatkan diri untuknya. Sebagian ulama salaf memakruhkan berjalan dengan langkah yang lemah dan dibuat-buat, sehingga diriwayatkan dari Umar bahwa ia melihat seorang pemuda berjalan pelan-pelan. Maka ia bertanya, "Mengapa kamu berjalan pelan? Apakah kamu sedang sakit?" Pemuda itu menjawab, "Tidak, wahai mu'minin, wahai Amirul Mukminin." Maka Umar memukulnya dengan cambuk dan memerintahkan kepadanya agar berjalan dengan langkah yang kuat. Makna yang dimaksud dengan haunan dalam ayat ini ialah rendah hati dan anggun, seperti yang disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW, "Idza ataitumus shalah fala ta'tuha wa antum tash'aun wa atuha wa alaikumus syikinah fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'timu." Apabila kalian mendatangi tempat sholat, janganlah kalian mendatanginya dengan berlari kecil, tapi berjalanlah dengan langkah yang tenang. Apa yang kalian jumpai dari salat itu kerjakanlah, dan apa yang kamu tertinggal darinya maka sempurnakanlah. Seorang hamba Ar-Rahman adalah orang yang punya visi akhirat, sehingga setiap langkahnya ia begitu terhitung penuh semangat. Sorot matanya tajam, langkahnya pasti. Karena visi itu, maka ia menghindari hal-hal yang kurang penting. Apabila orang-orang jahil menilai mereka sebagai orang-orang yang kurang akalnya, yang diungkapkannya kepada mereka dengan kata-kata yang buruk, maka mereka tidak membalasnya dengan hal yang semisal, melainkan memaafkan, dan tidaklah mereka mengatakan perkataan kecuali yang baik-baik, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Semakin orang jahil bersikap keras, maka semakin pemaaf dan penyantun pula sikap beliau. Pada suatu hari ada seorang lelaki mencaci maki lelaki lainnya di hadapan Rasulullah. Lalu orang yang dicaci mengatakan, "Alaikassalam, semoga engkau selamat." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ingatlah, sesungguhnya ada malaikat di antara kamu berdua yang membelamu. Setiap kali orang itu mencacimu, malaikat itu berkata, bahkan kamulah yang berhak dicaci. Dan apabila kamu katakan kepadanya, alaikassalam, maka malaikat itu berkata, tidak, dia tidak berhak mendapatkannya, engkaulah yang berhak mendapatkannya." Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, karakter ibadur rahman adalah malam seperti pendeta atau seperti rahib zaman dahulu. Walladzina yabituna lirabbihim sujadan wa qiyama. Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Karakter kedua, malam seperti rahib atau pendeta. Saat manusia lain terlelap tidur lupa akan segala, ia menghadap kepada kekasihnya meski tak tampak oleh mata. Curhat kepada Allah dalam salat tahajudnya, hatinya bergetar penuh ketakwaan, rasa takut akan neraka, sehingga ia mengiba untuk dijauhkan darinya. Walladzina yaquluna rabbana asrif anna adzaba jahannam inna adzabaha kana ghurama. Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, jauhkanlah azab jahanam dari kami, karena sungguhnya azabnya itu membuat kebinasaan yang kekal." Ia orang yang tidak merasa suci, merasa takwa. Ia sadar diri bahwa jika salah sedikit saja dalam melangkah, bisa saja menginjak duri. Maka ia selalu hati-hati dan khawatir perilakunya bisa mengantarnya ke neraka yang ia yakini, sebuah tempat peristirahatan dan tempat kembali yang paling buruk setelah kematian nanti. Innaha sya'at mustaqarra wa muqama. Sungguh jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Nabi SAW bersabda, "Sungguhnya ada seorang hamba di dalam neraka jahanam berseru selama 1000 tahun dengan mengucapkan, Ya Hanan, Ya Manan,
wahai Tuhan yang Maha Pengasih, wahai Tuhan yang Maha Pemberi anugerah. Maka Allah berfirman kepada Jibril, pergilah kamu dan bawalah hambaku itu. Jibril berangkat dan ia menjumpai ahli neraka dalam keadaan terjungkal seraya menangis. Lalu Jibril kembali menghadap kepada Tuhannya dan menceritakan kepadanya apa yang telah dilihatnya. Allah berfirman, bawalah dia kepadaku, sungguhnya dia berada di tempat anu. Maka Jibril membawa orang tersebut dan memberdirikannya di hadapan Allah. Allah berfirman, hei hambaku, bagaimanakah kamu jumpai tempat tinggal dan tempat peristirahatanmu? Dia menjawab, ya Rabbi, syarra makani, syarra makil. Wahai Tuhanku, benar-benar tempat yang buruk dan tempat peristirahatan yang buruk. Maka Allah berfirman, kembalikanlah hambaku ke tempatnya. Syama berkata, wahai Tuhanku, setelah engkau keluarkan daku dari neraka, daku sama sekali tidak berharap untuk dikembalikan kepadanya. Maka Allah berfirman, biarkanlah hambaku. Hadis riwayat Ahmad. 3 pelajaran penting pada episode kali ini. Yang pertama, tentara muslim pada zamannya adalah tentara paling kuat yang pernah ada di muka bumi. Apa karakter utamanya? Ibadur Rahman. Ia menjadi 100% hamba Allah. Hamba Allah, Tuhan yang Maha Pengasih. Apa karakternya? Ini pelajaran yang kedua, yaitu siang seperti singa. Hidupnya di siang hari penuh dengan produktivitas. Ia bukan generasi useless. Ia pekerja keras, layaknya seorang tentara yang terus berlatih. Pelajaran ketiga, malam seperti pendeta. Malam bukannya tidur, tapi bangun, tahajud, komunikasi, berdialog langsung dengan Allah pemilik alam semesta raya ini. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.